Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amar ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayah sehingga kita semua bisa hadir pada saat hari ini untuk sama-sama melaksanakan sholat duhur berjamaah di Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang setia di jalan Islam sampai akhir zaman. Semoga kita selaku umatnya bisa mendapatkan pertolongan dan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hari ini masih sama kadar keimanan dan ketakwaannya dengan hari sebelumnya adalah orang yang merugi. Sementara yang beruntung adalah dia yang mampu lebih baik setiap harinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bulan suci Ramadan menjadi bulan yang paling dinanti dan dirindukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Begitu juga umat muslim yang ada di Indonesia. Karena keberkahan yang hanya ada di bulan suci Ramadan tersebut menjadikan umat Islam merasakan nikmatnya menjalani ibadah. Ada banyak sekali keutamaan atau keistimewaan yang bisa kita dapatkan pada saat kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Keutamaan bulan Ramadan salah satunya adalah bulan Al-Quran atau Syahrul Quran. Diturunkannya Al-Quran pada bulan ini menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Yang kedua, keutamaan yang kedua adalah bulan yang penuh keberkahan. Bulan Ramadan juga kerap disebut juga dengan bulan Syahrun Mubarak. Hal ini berdasarkan pada dalil hadis Nabi Rasulullah SAW yang memiliki arti, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Dan juga bahwa setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Selain itu, di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, maka tidak hanya keberkahan di dalam menuai pahala, melainkan banyak keberkahan lainnya. Contohnya adalah apabila ditinjau dari aspek ekonomi, di mana Ramadan memberi keberkahan ekonomi bagi para pedagang dan lainnya. Sedangkan bagi fakir miskin, Ramadan membawa keberkahan sendiri. Pada bulan Ramadan ini seorang muslim digalakkan dan disunahkan untuk berinfak dan bersedekah, bahkan diwajibkan untuk membayar zakat fitrah untuk para fakir miskin. Keutamaan yang berikutnya adalah bulan yang penuh pengampunan. Sebuah momen yang paling baik untuk penghapusan dosa-dosa atau bertaubat.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Dengan berpuasa pada bulan Ramadan ini, maka bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selain itu, salat tarawih yang dikerjakan pada setiap malam di bulan Ramadan dapat juga menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang berpuasa yang melakukan salat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Keutamaan yang berikutnya adalah dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Adalah bahwa pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup serta setan-setan dibelenggu. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesempatan kepada hambanya untuk masuk surga dengan ibadah dan amal saleh yang telah diperbuat pada bulan Ramadan. Jika awal Ramadan tiba, maka setan-setan dan jin dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang dibuka, sedangkan pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun yang ditutup. Lalu ada seruan pada bulan Ramadan, wahai orang yang menginginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang yang ingin kejahatan, tahanlah dirimu. Pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Di bulan Ramadan juga dilipat gandakan amalan kita. Amalan-amalan pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mana sabda Rasulullah SAW yang artinya, pahala umroh pada bulan Ramadan menyamai pahala ibadah haji. Sedangkan keutamaan bulan Ramadan dalam riwayat yang lain juga disebutkan, pahala umroh pada bulan Ramadan menyamai ibadah haji bersamaku, maksudnya bersama Nabi. Dalam riwayat lain juga disebutkan, apabila telah tiba bulan Ramadan, maka perbanyaklah berinfak, karena infak di bulan Ramadan dilipat gandakan bagaikan infak di jalan Allah, dan tasbih di bulan Ramadan lebih utama daripada tasbih di bulan yang lain. Keutamaan yang lain adalah adanya malam Lailatul Qadar. Keutamaan bulan Ramadan lainnya adalah dengan hadirnya malam penuh kemuliaan dan keberkahan di salah satu malam pada bulan-bulan terakhir dan ganjil di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Pada malam inilah, yaitu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, adalah saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Lailatul Qadar adalah salah satu malam pada malam-malam terakhir dan ganjil di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun. Keistimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran tertuang dalam surat Al-Qadar ayat 1-5 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar, dan taulah kamu apakah malam kemuliaan itu. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Kemudian keutamaan yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan sebagai rukun, salah satu rukun dari rukun Islam.
Hal itu tertulis dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara mereka yang menyaksikan atau berada di bulan itu, maka berpuasalah. Dalam hadis juga telah disebutkan, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 rukun. Bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa dan di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Keutamaan yang lain di bulan Ramadan adalah Ramadan mustajabah, ya. Adalah doa yang dipanjatkan pada saat bulan Ramadan lebih mustajabah. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Selain itu juga dipertegas dalam hadis lain, 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka, kemudian pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Bulan Ramadan pahalanya juga senilai dengan puasa 10 bulan. Abu Ayyub Al-Ansyari meriwayatkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka hal itu sama seperti dengan puasa setahun penuh. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka 1 bulan sama seperti berpuasa selama 10 bulan. Dan siapa yang berpuasa setelah itu, berpuasa selama 6 hari sesudah Id atau Syawal, hal itu sama nilainya dengan puasa sempurna 1 tahun. Kemudian keutamaan yang lain adalah memberi makan sebanding berpuasa seharian. Keistimewaan bulan Ramadan selanjutnya yang patut diagungkan adalah karena limpahan pahala dan keberkahan. Cukup dengan memberi makan atau minum buka orang yang berpuasa, maka mendapat pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa. Hal tersebut berlandaskan dalam hadis Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang memberi pembukaan, makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Keistimewaan yang lain adalah sedekah terbaik di saat bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi, ada salah satu orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Nabi, sedekah apakah yang paling mulia? Kemudian beliau menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Selain keistimewaan bulan Ramadan yang penuh berkah, alangkah baiknya kita tak ragu lagi dalam berbagi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan melipat gandakan rezeki tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Keistimewaan bulan Ramadan selanjutnya adalah doa yang dipanjatkan di saat bulan suci lebih mudah dikabulkan, ya. Sesuai hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan di setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Kemudian yang lain adalah puasa dan mengaji jadi syafaat di akhirat.
Keistimewaan bulan Ramadan yang mungkin tak banyak diketahui oleh orang, yaitu amalan berpuasa dan membaca Al-Quran kelak akan memberi syafaat kepada orang yang menunaikannya kelak di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat seorang hamba pada hari kiamat. Puasa akan berkata, "Ya Rabbi, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari." Sementara Al-Quran juga berkata, "Aku mencegahnya dari tidur di malam hari, maka kami mohon syafaat buat dia." Beliau bersabda, maka keduanya dibolehkan memberi syafaat. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian jemaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah. Karena keterbatasan pengetahuan yang saya miliki, mohon maaf saya hanya membacakan kultum ini, saya bacakan. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Kemudian kesalahan, khilaf dan keliru datangnya dari saya secara pribadi sebagai manusia yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan doa. Akhirul kalam, kita baca doa penutup kajian bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.